Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan membahas sebuah partai dari mantan juara dunia, Anatoly Karpov. Seperti kita ketahui bahwa Karpov terkenal dengan permainannya yang posisionil, tenang, tidak meledak-ledak, dan jarang memainkan langkah taktis dan kombinasi alias pengorbanan. Tapi di partai ini akan kita suguhkan partai dari Karpov yang bertolak belakang dari ciri khas permainan Karpov tadi. Ya, kali ini kita akan melihat bagaimana Karpov bermain kombinasi yang indah dan taktis penuh pengorbanan, mengorbankan menteri untuk menutup pertandingan. Partai ini terjadi saat Karpov bertemu Valery Salov, sama-sama pecatur Rusia, di ajang turnamen Linares 1993. Bagaimana kerasnya partai ini? Langsung saja mari kita lihat. Bermain sebagai putih, Anatoly Karpov memulai permainan dengan D4. Valery Salov merespon kuda F6, C4, E6, membuka diagonal pengembangan gajah. Karpov mengembangkan kudanya. Salov bermain B6, membuka jalur gajah. G3, Karpov bermaksud fianchetto gajahnya. Setelah Salov bermain gajah B7, Karpov juga fianchetto gajahnya. Gajah E7, Karpov mengembangkan kudanya. Valery Salov mulai membuka api pertempuran di pusat dengan bermain kuda E4, menawarkan pertukaran kuda. Lalu dibalas Karpov dengan gajah D2. Setelah itu Salov bermain gajah F6, Karpov rokade, dan Salov juga melakukan rokade. Karpov memainkan bentengnya ke C1, sebuah langkah alami yang menempatkan bentengnya yang memiliki prospek lajur terbuka. Benteng ini juga membantu dorongan pion C5. Salov berusaha memblokir lajur C dengan bermain C5, dibalas D5, E kali D5. Pertukaran pertama di game ini. Balik dipukul pion, menutup diagonal gajah yang membackup kuda, menyebabkan kuda ini terpaksa bertukar. Apakah kuda ini mau mundur atau bertukar dengan kuda, ataukah bertukar dengan gajah? Salov memilih lanjutan dengan bertukar dengan gajah, dan kuda balik mengambil sambil membuka diagonal gajah untuk melindungi pionnya jika kuda ini diambil. D6, kuda D ke E4, gajah mundur, F4. Karpov berinisiatif membuka serangan di sayap raja. Oke, kita lanjutkan. Hitam melanjutkan kuda D7 dan G4. Semakin nampak Karpov mau membuat badai pion. Hitam bermain A6 dan Karpov membalas A4. Salov memainkan bentengnya ke lajur E yang lebih terbuka. Dibalas G5. Langkah ini makin mempersempit ruang gerak hitam, terutama gajah dan kuda hitam. Dan gajah mundur ke F8. Raja H1, langkah sunyi dari Karpov yang menabung tempo, menjauhkan raja dari diagonal ini dan juga lajur G. Salov memainkan B5 dan A kali B5. Balik dipukul pion, kuda kali B5, menteri ke B6. Nah, sekarang baru nampak langkah sunyi Karpov saat memainkan rajanya ke H1, menghindari dari diagonal menteri ini. Kuda B ke C3 dan menteri ke B4. Menteri D3, Karpov memainkan menterinya di baris ketiga. Baris ketiga yang terbuka yang memudahkan menteri melakukan manuver ke sayap raja. Kuda B6, dan benar saja menteri ini melakukan manuver ke sayap raja. Raja H8, benteng C ke D1, kuda C4 dan B3. Bila menteri mengambil pion, maka putih dapat bermain benteng B1 yang membuat posisi hitam tidak nyaman. Dan kuda ini ke B6. Sekarang posisi putih sangat dominan di sayap raja. Pion-pion putih sudah kepalang tanggung, maju sambil didukung menteri, kuda dan benteng. Apa langkah selanjutnya dari Karpov? Karpov memulai ledakan serangan dengan bermain G6. Langkah yang fantastik, mengorbankan pion demi membuka jalur dan merusak struktur pion
Di saat perwira hitam mayoritas di sayap menteri, Karpov ingin memanfaatkan kekosongan perwira hitam di sayap raja. F kali G6 dan dibalas F5, G kali F5 dan balik dipukul benteng. Sekarang pengorbanan pion ini kelihatan dengan putih menguasai lajur terbuka F. Kuda D7 dengan maksud menambah backup ke sayap raja dan benteng D ke F1. Kuda E5 dan benteng 5 ke F4. Dengan ide tersembunyi, kuda pukul pion sehingga menyebabkan discover attack ke menteri hitam. Menteri hitam mundur dan kuda ke B5. Kuda G6 mengancam benteng, tapi Karpov mempunyai tempo dengan memainkan kuda F7 skak raja G8. Dan akhirnya Karpov memainkan jurus pamungkas dengan mengorbankan menterinya. Ya, menteri pukul kuda. Sebuah langkah pengorbanan menteri yang luar biasa dan tepat waktu, yang memaksa hitam menyerah. Karena apabila dilanjutkan, misalnya hitam memainkan H kali G6, maka putih akan bermain benteng H4, sebuah skakmat yang tidak terhindarkan di halapan. Sebuah kombinasi yang cukup unik karena langkah kedua adalah langkah yang cukup jinak atau slow, tapi hitam tidak mampu menangkisnya. Skakmat yang cukup indah. Hitam tidak punya tempo membela diri. Dalam posisi ini apabila hitam tidak memukul menteri tapi bermain menteri D8, maka putih akan membalas kuda H6 skak, raja bergeser, menteri F7 ancaman mat di G8 sehingga memaksa kuda harus diambil, dan benteng ke G4 ancaman mat di G8 sehingga memaksa hitam harus mengorbankan menteri. Benteng pukul menteri dan H kali G5, putih menang material. Atau apabila hitam bermain menterinya ke C7, maka putih akan bermain benteng H4 mengancam mat di H7. Apabila hitam melanjutkan H6, maka benteng kali H6, menteri kali F7 dan menteri kali F7 skak mat. Sebuah partai luar biasa dari Anatoly Karpov, di mana ia menyimpang dari permainan normalnya yang begitu tenang dan posisional, jauh dari permainan taktis dan penuh kombinasi. Demikianlah salah satu partai indah penuh kombinasi dari Anatoly Karpov versus Valery Salov di ajang Linares 1993. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah benteng F7. Apabila hitam bermain gajah B7, maka putih akan membalas menteri E7, gajah B8 dan menteri kali B7 skakmat. Apabila hitam bermain gajah B8, maka menteri A1 skak ditutup gajah dan menteri kali A7 skakmat. Apabila hitam bermain gajah F3, maka menteri kali F3 skak, raja B8 dan menteri B7 skakmat. Atau apabila gajah ke E4, maka menteri E7, gajah B8 dan menteri kali E4 skakmat. Atau apabila gajah ke 1, maka menteri H8 skak, gajah B8 dan menteri kali H1 skakmat. Atau apabila gajah ke D5, maka menteri ke D8 skak, gajah B8 dan menteri kali D5 skakmat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.